Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan coba menyampaikan satu hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berkaitan dengan di antara tanda-tanda kebaikan seorang hamba. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, ajjalallahu lahu 'uqbata dhanbihi fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, amsakallahu lahu 'uqbata dhanbi hatta yuwafiya." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah tabaraka taala menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisinya, menjadi hamba yang akan senantiasa dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, ajjalallahu lahu 'uqbata dhanbi fid dunya, maka Allah tabaraka taala akan menyegerakan dan akan langsung memberikan hukuman kepada seorang hamba di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza aradallahu bi'abdi syarran, namun sebaliknya, jika Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang buruk di sisi Allah, menjadi hamba yang terburuk di sisinya, amsakallahu lahu 'uqbata dhanbi hatta yuwafiya, maka Allah tabaraka taala tidak akan memberikan hukuman kepada seorang hamba itu di dunia, walaupun dia melakukan dosa besar, walaupun dia dosanya menggunung tinggi, maka Allah tidak akan memberikan hukuman kepada seorang hamba itu, karena ini bentuk tanda keburukan yang Allah berikan kepada hamba itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa bukti kasih sayangnya Allah, bukti cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya adalah Allah menyegerakan hukuman. Allah langsung memberikan hukuman, memberikan azab kepada kita semua ketika kita melakukan dosa. Ketahuilah, Allah memberikan hukuman kepada kita itu disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
apa saja kebajikan, kenikmatan, kebaikan, kalian diberikan rezeki yang lapang, diberikan kesehatan, diberikan kepanjang umur, itu semua datang dari Allah tabaraka taala. Maka keyakinan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan, kita peroleh, itu datang dari Allah tabaraka taala. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik, dan semua keburukan, musibah, malapetaka yang menimpa dirimu, termasuk sakit, kekurangan rezeki, dipersempit oleh Allah rezeki kita, dipersulit segala urusan kita, itu disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, maka di saat kita melakukan dosa, melakukan maksiat, lalu Allah memberikan hukuman langsung kepada kita, maka yakinlah jemaah kaum muslimin, itu tanda-tanda kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Bukan berarti Allah murka, bukan berarti Allah benci sama kita di saat kita melakukan dosa kemudian Allah menghukum kita, tidak. Tapi Allah memberikan kasih dan sayangnya kepada seorang hamba tersebut. Karena bukti kasih sayangnya Allah, itulah disegerakan hukuman langsung di dunia. Kenapa? Karena dengan hukuman itu, maka kelak di akhirat akan diperingan, akan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hukumannya di akhirat nanti. Kita lihat bagaimana contoh para salaf terdahulu. Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, sebagaimana dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz yang ketiga. Beliau mengatakan, wallahi harimtu qiyamul laili bis-sittati asyhurin bidan bin adnabtu. Demi Allah, saya pernah diberikan hukuman langsung oleh Allah di dunia, dan aku bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur karena Allah langsung memberikan hukuman kepadaku di dunia, karena bentuk kasih sayangnya Allah kepadaku. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, harimtu qiyamul laili bisyati asyurin bidan bin adnabtu. Aku terhalang bangun salat tahajud selama 6 bulan berturut-turut. Beliau tidak bisa sholat tahajud jemaah kaum muslimin selama 6 bulan berturut-turut disebabkan karena satu dosa yang beliau lakukan. Maka wakila madzak, maka murid-muridnya bertanya, dosa apa wahai imam sampai engkau tidak bisa bangun sholat tahajud? Maka beliau mengatakan, ra'aitur rajula yabki fakultu fi nafsi hadza mira. Aku pernah melihat ada seseorang yang berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, lalu dia meneteskan air matanya, maka terbesit dalam pikiranku, hadza mira, ini orangnya cengeng, ini orangnya pengen dipuji sama orang, makanya dia meneteskan air matanya. Kata para ulama, dosa beliau ini adalah dosa su'zon sama saudaranya. Gara-gara dosa su'zon menyebabkan Allah memberikan hukuman kepada beliau sehingga tidak bisa sholat tahajud selama 6 bulan berturut-turut. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana sikap beliau ketika menghadapi musibah seperti itu? Beliau senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah, karena sekali lagi beliau meyakini bahwasanya dengan hukuman yang Allah berikan kepadanya itu sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya Allah tabaraka taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'd. Di khutbah yang kedua kami mengingatkan jamaah kaum muslimin, ketika kita mendapatkan hukuman dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia, maka hadapilah dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Ada satu hadis yang sebagai busyra, kabar gembira untuk kita semua yang ada di masjid yang mulia ini. Hadis yang dikeluarkan Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi qabatum walad 'abdi wa qabatum thamarata fuadihi fayaqulun na'am. Madza qala 'abdi hamid fayaqulun hamidaka wastarja'. Faqal ibnau lahu baita fil jannati wasammuhu baital hamdi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sebagai penutup khutbah kita, dan ini sekaligus kabar gembira dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua ahlul musibah. Apa kata Nabi SAW? Apabila anak hamba meninggal dunia, kita punya anak, kita punya cucu, kita punya karib kerabat kita yang meninggal dunia, qala Allahu li malaikatih, lalu Allah bertanya kepada para malaikat pencabut nyawa, qabattum walada abdi, wahai para malaikatku, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaqulun na'am, maka malaikat itu mengatakan, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak hambamu ya Allah. Lalu Allah bertanya yang kedua kalinya, qabattum thamarata fuadi, wahai para malaikatku, apakah benar-benar kalian telah mencabut buah hati dari hamba-hambaku? Fayaqulun na'am, maka malaikat itu menjawab, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa buah hati hambamu. Kemudian pertanyaan ketiga, mada qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh orang tuanya, ketika anaknya, ketika cucunya, ketika keluarganya kalian mencabut nyawanya? Fayaqulun, maka malaikat itu mengatakan, hamidak wastarja, ya Allah, sikap mereka adalah pertama, mereka selalu dan senantiasa memuji kepada Engkau, mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, wastarja, kemudian mereka mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jamaah kaum muslimin, setiap kali kita mendapatkan musibah, maka sikapilah dengan dua. Yang pertama, tetap bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah. Yang kedua, ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika kita menghadapi dengan dua ini, maka Allah tabaraka ta'ala berfirman kepada malaikat ini, ibnau lahu baitan fil jannati yasammu baital hamdi, bangunkanlah untuk mereka itu rumah di dalam surga dan berikan nama Baitul Hamdi. Inilah kabar gembira dari Allah tabaraka ta'ala lewat Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma shattit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli zamani wa makan. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhaharu minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata al islami was sunnah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata ala al islami was sunnah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamata ala al islami was sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.